Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kalian semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang berisikan 5 anggota, yaitu saya, Dailami Ahmad, Santi Putri, Intan Kartika, Ananda Putri, dan Gian. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan kepada kalian tipe-tipe kepemimpinan. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Baik, saya akan menjelaskan tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe kepemimpinan otokratis. Biasa disebut otoriter, pemimpin ini bertindak ditraktor kepada bawahannya. Pemimpin ini juga cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan bawahannya dan bawahannya akan berkewajiban untuk menaati dan mematuhi perintahnya. Kendali pun penuh dalam pemimpin ini karena bersifat satu arah. Adapun kelebihan dari tipe kepemimpinan ini, yang pertama, bawahan akan lebih mengetahui peraturan dan standar dalam apa yang harus mereka lakukan. Yang kedua, pemimpin ini lebih produktif dan efisien karena memberikan arahan dan kejelasan dalam pekerjaan serta menghasilkan lebih banyak dalam jangka waktu yang lebih pendek. Dan yang ketiga, pemimpin ini dapat bertindak tegas terhadap bawahannya. Adapun kekurangan dari tipe kepemimpinan ini, yang pertama, kepemimpinan ini akan menumbuhkan ketergantungan, tunduk, dan hilangnya individualitas. Yang kedua, kreativitas dan pertumbuhan pribadi dari bawahannya akan terhalang karena tidak diberikan kebebasan dalam berpendapat. Dan yang ketiga, dapat memicu permusuhan, ketidakpuasan, dan bahkan agresi. Contoh dari pemimpin yang menerapkan kepemimpinan ini adalah Adolf Hitler, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, dan lain-lain. Yang kedua, ada tipe kepemimpinan demokratis. Kebalikan dari otoriter, tipe kepemimpinan ini lebih memilih bekerja dengan bawahannya dan berusaha keras memperlakukan semua orang secara adil tanpa memperlihatkan dirinya di atas bawahannya. Pemimpin ini juga dapat berbaur dan selalu memperhatikan kebutuhan anggotanya. Memastikan semua orang terdengar adalah prioritasnya. Pemimpin ini menerima masukan dan saran dari bawahannya. Adapun kelebihan dari tipe kepemimpinan demokratis, yang pertama, dapat menumbuhkan kepuasan, komitmen, dan kekompakan dalam anggotanya. Yang kedua, cenderung menumbuhkan keramahan, suka memuji, tukar pikiran, dan diskusi terhadap kelompoknya. Dan yang ketiga, menumbuhkan motivasi pekerja yang lebih kuat dan kreativitas yang lebih besar. Adapun kekurangan dari tipe kepemimpinan ini, yang pertama, membutuhkan lebih banyak waktu dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai dengan ego masing-masing anggotanya yang tinggi. Dan yang ketiga, terkadang pekerjaan tidak efisien dalam penyelesaiannya. Contoh dari tipe kepemimpinan ini adalah John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada tipe kepemimpinan laris Weiss. Dalam tipe ini, seorang pemimpin memberikan pandangan kepada bawahannya dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi yang dimana bawahan tersebut dapat mengambil keputusan sendiri, dan dalam tipe pemimpin ini tidak memberikan dorongan kepada bawahannya. Dan juga dalam tipe kepemimpinan ini pada umumnya seperti tidak bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Maka dari itu, tipe kepemimpinan ini kurang efektif jika diterapkan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, seorang pemimpin memberikan tugas kepada bawahannya, tetapi pemimpin tersebut tidak memberikan arahan secara jelas mengenai tugas yang diberikan dan cara pelaksanaan tugas tersebut. Yang keempat, ada tipe paternalistis. Dalam hal ini, seorang pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya, tetapi pemimpin tersebut tetap mengawasi proses kinerja dari bawahan tersebut. Dan juga pemimpin ini sering memberikan saran ataupun contoh hal yang baik dalam hal pekerjaan. Maka dari itu, banyak karyawan yang menginginkan tipe pemimpin seperti paternalistis. Saya akan menjelaskan tentang tipe karismatik dan tipe delegatif. Tipe karismatik adalah tipe yang menonjolkan karisma dalam arti pemimpin karismatik yang memiliki daya tarik yang menginspirasi pada orang lain. Kemudian ada tipe delegatif. Tipe delegatif di mana seorang pemimpin yang mempercayakan kepada bawahannya yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan tugas
tugas tersebut karena memang si pemimpin tidak memiliki waktu atau emang ada sebab lain. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan transformasional. Berbeda dengan tipe yang lainnya, biasanya tipe kepemimpinan ini berfokus pada perubahan dalam organisasi, kelompok, ataupun unsur lainnya. Sang pemimpin mampu memfokuskan atau memotivasi kelompok dan mengarahkannya untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik. Nah, para pemimpin transformasional ini biasanya cerdas, energik, dan juga penuh semangat. Mereka mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk melakukan beragam hal di luar target awal sehingga pencapaian yang dihasilkan lebih tinggi atau bahkan lebih tinggi dari ekspektasi. Lalu ada tipe kepemimpinan birokrasi. Pemimpin dengan tipe ini mengharapkan anggota tim untuk mengikuti peraturan dan prosedur yang tepat sesuai yang sudah dituliskan. Tipe kepemimpinan ini fokus pada tugas dalam hierarki di mana setiap karyawan sudah memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Tipe kepemimpinan ini biasanya paling cocok bekerja dalam industri atau departemen yang sangat diatur, seperti keuangan, kesehatan, dan pemerintahan. Baik, saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan persuasif. Gaya kepemimpinan persuasif adalah gaya pemimpin yang melakukan pendekatan dengan mengubah perasaan atau pikiran, dengan kata lain melakukan bujukan atau ajakan. Yang kedua adalah gaya represif. Gaya pemimpin yang memberikan tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman sehingga bawahan merasa ketakutan. Yang ketiga, ada gaya partisipasif. Kepemimpinan ini memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk aktif menata fisik maupun mental dalam bekerja di perusahaan. Yang keempat, ada tipe inovatif. Maksud dari inovatif di sini, seorang pemimpin bekerja keras untuk melakukan pembaruan ataupun perubahan untuk menciptakan ide-ide baru untuk proses kinerja perusahaan yang dipimpinnya, untuk menciptakan produk ataupun layanan yang inovatif. Saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan investigasi dan gaya inspektif. Gaya investigasi adalah gaya kepemimpinan yang selalu melakukan penelitian dengan rasa penuh kecurigaan terhadap bawahannya, sehingga membuat bawahannya menjadi kurang berkembang dan takut melakukan kesalahan. Gaya inspektif adalah pemimpin yang suka melakukan acara yang bersifat protokoler atau pemimpin yang senang apabila dihormati oleh bawahannya. Selanjutnya ada gaya motivatif, yaitu pemimpin yang dapat menyampaikan informasi mengenai ide-ide, program-program, dan kebijakan-kebijakannya kepada orang yang dipimpinnya dengan lebih baik. Komunikasi tersebut membuat segala ide, program, atau kebijakannya dapat dipahami oleh orang yang dipimpinnya. Selanjutnya ada gaya naratif. Pemimpin dengan gaya ini merupakan pemimpin yang banyak bicara namun tidak disesuaikan apa yang dengan ia kerjakan. Atau dengan kata lain, pemimpin yang ini banyak bicara sedikit bekerja. Oke, sekarang masuk ke gaya kepemimpinan edukatif, yaitu pemimpin yang suka melakukan pengembangan wawasan kepada bawahannya dengan cara memberikan pendidikan dan keterampilan kepada bawahannya, sehingga bawahan menjadi mempunyai wawasan dan pengalaman yang lebih baik dari hari ke hari. Yang ke-10 ada gaya kepemimpinan yang retrogresif, yaitu pemimpin yang tidak suka melihat bawahannya maju, apalagi melebihi dari dirinya. Untuk itu, pemimpin yang bergaya retrogresif selalu menghalangi bawahannya yang mengembangkan pengetahuannya atau wawasannya. Dan kata lain, pemimpin dengan bergaya kepemimpinan ini suka atau ingin melihat bawahannya terlihat bodoh dan tidak punya wawasan. Selanjutnya ada kaitan antara gaya dan tipologi kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah sumber dari karakter kepemimpinan yang merupakan fondasi dasar penentu kesuksesan jalan pemimpin Anda. Tipologi kepemimpinan disusun dengan titik tolak interaksi personal yang ada dalam
selanjutnya ada kaitan antara gaya dan tipologi kepemimpinan. Kaitan gaya dengan tipologi kepemimpinan. Itu saja pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa.